Greyhound menceritakan rangkaian pertempuran laut yang dilakoni oleh seorang kapten bernama Ernest Krause dalam komandonya atas sebuah kapal penghancur atau destroyer kelas Fletcher. Ernest sendiri meskipun tergolong perwira yang sudah senior, namun baru kali inilah ia mengkapteni kapal di peperangan sungguhan. Misi yang dijalaninya sendiri tergolong berbahaya dan beresiko tinggi, yakni untuk mengawal konvoi kapal pengangkut serdadu dan suplai ke Inggris. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, di jalur pelayaran Atlantik kala itu memang sudah dipenuhi dengan U-boat atau kapal selam angkatan laut Jerman. Apalagi di satu daerah yang disebut dengan Black Pit atau jurang atau celah hitam, di mana karena jaraknya yang berada di tengah-tengah Samudra Atlantik, Angkatan Udara Sekutu tak bisa mengcover dan melindungi konvoi ini, membuat barisan Ernest Krause rentan digempur oleh U-boat Jerman. Dan meski U-boat sendiri sebenarnya bisa dengan mudah dihancurkan oleh destroyer, tapi apakah konvoi yang diantar oleh Ernest ini bisa selamat sampai di Liverpool, Inggris? Dalam konvoi iring-iringan HX-25 ini, Kapten Ernest Krause sendiri sejak dimulainya perjalanan sudah menjadi ujung tombak di paling depan dengan destroyernya yang bernama USS Killing atau Greyhound. Ia ditemani oleh 3 kapal pengawal lainnya, yakni destroyer kelas Tribal milik Inggris, HMS James bersandi Hari. Juga ada destroyer kelas Grom milik Polandia bernama ORP Victor atau Eagle. Dan sebuah korvet kelas Flower, kepunyaan Kanada bernama HMCS Dodge bersandi nama Dicky. Nah, dengan 3 buah destroyer dan sebuah korvet, sebenarnya ini ialah ancaman tersendiri bagi U-boat Jerman. Jika Ernest tak mengantar konvoi suplai, maka bisa dipastikan tak akan ada U-boat Jerman yang berani mendekati mereka. Namun dengan konvoi rapuh yang bisa dengan mudah diremukkan torpedo, ini ialah umpan tersendiri bagi U-boat. Sebagai pemimpin escort atau pemimpin pengantar, Ernest memahami betul resiko ini. Ia memang merasa aman dengan destroyernya yang ampuh untuk mengatasi U-boat, tapi sekaligus terbebani dan kepikiran karena harus menjamin keselamatan konvoinya yang berjumlah 37 kapal. Apalagi ini ditambah lagi karena ia sebelumnya tak pernah memimpin sebuah pertempuran sungguhan. Dan ini hari Rabu saat konvoi Ernest berada di Black Pit dan berjarak 50 jam lagi sebelum mereka bisa di-cover oleh Angkatan Udara Sekutu. Ini ialah saat rentan-rentannya barisan Ernest. Sang kapten sendiri sedang sarapan dan bercakap dengan para bawahannya, sampai ia mendapatkan info jika destroyer Harry dan Eagle sedang melakukan patroli berburuan, mengantisipasi kehadiran U-boat musuh. Ini ialah sebuah pertanda jika akan terjadi skirmish laut. Hingga akhirnya kontak pun masuk dari pemimpin konvoi suplai jika mereka melihat adanya sebuah kapal selam di radar mereka. Situasi pun segera bergejolak. Darah Kapten Ernest berdesir, dan sembari berusaha tetap tenang, ia menugaskan korvet Dicky untuk terus siaga dalam radarnya, sekaligus memanggil kembali destroyer Harry dan Eagle yang kini jauh dari posisi konvoi karena sedang berpatroli. Harry dan Eagle pun langsung diperintahkan memburu keberadaan U-boat yang meneror konvoi ini, sampai tampaklah sebuah U-boat sedang mengisi oksigen ke permukaan laut. Tapi U-boat ini bukanlah unit yang bodoh, dan belum sempat dikepung, ia sudah kembali menyelam ke kedalaman laut dan raib begitu saja dari radar. Tak kekurangan inisiatif, Ernest pun berkonsultasi dengan Charlie Cole, bawahannya, dan segera menghitung perkiraan laju dan jarak U-boat musuh ini. Maka tak sampai lama mereka pun bisa menyimpulkan posisi U-boat ini yang sekarang. Dan memang radar pun segera menangkap sinyal pada jarak 800 meter di sisi kiri kapal, membuat seluruh awak destroyer ini langsung bersiap tempur. Sementara itu di waktu yang sama, untuk menipu U-boat ini, Ernest malah memutar kapal ke arah yang sebaliknya agar tak dikira mengejar. Dan beruntung manuver dadakan ini berhasil mengecoh musuh hingga kedua pihak bisa saling bertemu di titik yang sama, dengan posisi Greyhound tepat di atas U-boat. Dan bom-bom bawah laut pun langsung ditebar sporadis. Tapi yang jelas U-boat ini bukan sembarang musuh dan seakan sanggup menghindari semua depth charge yang dirilis Ernest. Dan sampai beberapa saat kemudian tak ada tanda-tanda dari musuh.
Hingga salah satu ABK berteriak jika ada tumpahan minyak yang menyeruak dari bawah air di sisi kanan kapal. Pertanda jika U-boat ini ternyata sudah tumpas kandas tanpa bekas. Sekaligus menandai pula kemenangan pertama yang dialami oleh Ernest Krause. Tapi ia tahu jika ini hanya gebrakan pertama musuh, hanya kejutan ringan dari apa yang akan ia hadapi berikutnya. Karena memang perjalanan masihlah sangat jauh. Ia pun memerintahkan kapalnya agar maju ke depan konvoi untuk mengawal sekali lagi. Dan prediksi Ernest benar adanya karena sesaat kemudian info didapatkan jika ada 2 torpedo melesat mengarah ke lambung ke anggota konvoi yang paling belakang. Malang tak bisa ditampik dan tak sempat diatasi. Despotiko, kapal suplai asal Yunani, sudah pecah dan terbakar. Ernest memerintahkan kapal penyelamat Cadena untuk menyelamatkan awak Despotiko. Sementara ia bermanuver ke belakang untuk melihat kerusakan. Tapi sebuah torpedo meroket dari bawah permukaan air. Kemudi full ke kanan pun dikomandokan. Greyhound bermanuver liar melenggok ke kanan seakan menghindari tombak yang dilontarkan kepadanya. Untungnya pula ia sudah mendapat kabar jika kapal penyelamat Cadena telah berhasil mengamankan 42 awak Despotiko yang kini terpaksa harus menghujam ke dasar lautan. Tanpa sempat istirahat, radio masuk lagi dari Harry, Eagle, dan Dicky jika radar mereka menangkap kehadiran sekawanan U-boat musuh. Sepertinya memang Jerman bersiap balas dendam atas kandasnya sebuah U-boat yang dihantam oleh Greyhound. Dan setelah diteliti, Ernest kini tahu jika mereka dihantui masing-masing oleh 2 U-boat Jerman yang merangsek dari depan konvoi. Sungguh situasi yang sangat sulit untuk dimenangkan kali ini. Ancaman ini masih ditambah lagi dengan drastisnya suhu menurun dan cuaca yang makin terus memburuk. Hawa dingin ini sekaligus mengurangi fungsi kerja peralatan kapal dan mempengaruhi pergerakan para ABK sendiri. Meski sampai beberapa saat kemudian, tak ada tanda-tanda ke-6 U-boat kelabu ini akan menyerbu. Ernest merasa mereka pasti akan menyerang saat malam datang, saat visi dan penglihatan memburuk dalam kegelapan. Tapi jelas ada sebuah U-boat bergambarkan serigala ini terus menggoda Greyhound yang kini berada di belakang konvoi. Meski setelah 11 tembakan meriam, serigala kelabu ini dengan tenang masuk ke laut, tak terluka apa-apa. Malam hari pun tiba dan masih 36 jam lagi agar mereka mendapatkan perlindungan udara. Dan siapa sangka kejutan pertama ini berupa suar jauh ke atas menerangi malam. Sampai salah seorang ABK melihat kemunculan U-boat di jarak 2,5 km dan terus mendekat cepat ke arah Greyhound. Kapten Ernest pun langsung berkomando agar meriam segera ditembakkan untuk menghadang pergerakan musuh ini. Tapi karena keenakan mengincar musuh, Greyhound tak melihat manuvernya dan malah hampir menabrak konvoinya sendiri. Kini posisi sudah semakin kacau. U-boat ini berhasil mempermainkan Ernest dan berlindung di balik kapal suplai, membuat Ernest malah menembaki konvoinya sendiri. Sementara torpedo sudah dilesakkan membantai sebuah kapal tanker anggota konvoi. Sungguh betapa kelihayan U-boat ini di luar ekspektasi Kapten Ernest yang kini hanya bisa bersiasat untuk memberikan bom bawah airnya. Sedangkan di depannya, tanker bermuatan minyak ini membara seperti obor raksasa dalam malam, membahayakan keselamatan krunya sendiri. Ernest masih terus merilis bom demi bomnya, berharap bisa mendepak U-boat yang kini tak kasat mata ini, tanpa mengetahui ia telah telak ditipu oleh musuh. Dengan manuver bawah lautnya, U-boat ini sukses membuat Ernest membuang bomnya sia-sia. Namun alih-alih mengejar kapal selam musuh, Ernest malah memutuskan untuk menyelamatkan awak kapal tanker yang hampir terbakar. Tak mempedulikan jika kapal Cadena merequest bantuan karena sedang dikejar musuh. Naasnya keputusan Ernest untuk mengangkut korban tanker ini sekaligus memberi kesempatan U-boat liar yang tadi menipunya
muncul kembali dan mengobrak-abrik anggota konvoi Ernest yang lain. Dan memang kini sebuah kapal supply asal Amerika meledak hancur di hadapannya. Ernest tak menyangka jika pengalaman pertempuran pertama baginya sungguh memakan banyak korban jiwa. Beberapa saat kemudian masuk sebuah radio yang ternyata dari U-boat bergambar serigala. Ia mengenalkan dirinya sebagai Grey Wolf atau serigala kelabu yang berniat akan memburu Greyhound dan konvoinya. Dan meski U-boat sudah menenggelamkan total 5 kapal anggota konvoi Ernest, malam ini tak berakhir begitu saja karena destroyer Eagle dan korvet Dicky mengabarkan jika mereka masih dikejar oleh masing-masing 2 buah U-boat. Hari Kamis pagi, berjarak 26 jam lagi dari perlindungan udara sekutu, laporan dibacakan untuk Kapten Ernest jika ia telah kehilangan 210 ABK kapal konvoi. Sebelum Eagle akhirnya mengkontak dan mengatakan jika mereka sedang menghadang sebuah U-boat. Ernest pun langsung bergerak membantu Eagle meski ia tahu jika bom bawah airnya kini hanya tinggal 6 buah saja. Tapi perjalanan ini belum sempat dilakukan ketika korvet Dicky masuk mengabari jika ia juga sedang berhadapan dengan U-boat. Situasi barisan pengawal konvoi ini semakin parah dan Ernest tahu betul akan hal ini. Hingga tiba-tiba moncong periskop muncul di atas air dan langsung dihantam oleh meriam Greyhound. Untungnya korvet Dicky juga muncul dan langsung memberikan bantuannya pada Greyhound. Sementara Greyhound sendiri dihantam oleh torpedo meski masih berhasil menghindar. Lagi-lagi destroyer yang harusnya menjadi pemburu kapal selam ini menjadi yang diburu kini. Sedangkan di kanan, korvet Dicky masih bertahan dalam pertarungan. Sampai di satu titik, kesalahan manuver U-boat ini membuatnya terapit di tengah Dicky dan Greyhound dan langsung dihajar oleh kedua kapal sekutu ini meski masih terus melawan dengan garang. Di akhir skirmish, Greyhound kehilangan 3 orang awaknya, sementara 3 lainnya terluka parah. 10 menit kemudian, upacara pemakaman pun dilaksanakan oleh Greyhound yang melibatkan seluruh awak kapal. Tapi sialnya, kesempatan ini pun langsung digunakan oleh musuh untuk menembak destroyer Eagle. Malam harinya, tersisa 14 jam lagi sebelum perlindungan udara mengcover konvoi Ernest. Awak destroyer Eagle yang terus melakukan perbaikan kapal di atas laut ini akhirnya menyerah dan meninggalkan kapalnya. Kondisi jelas makin memburuk sekarang. Konvoi ini bagaikan kehilangan salah satu kekuatannya dengan tumbangnya Eagle. Merasa tak ada yang bisa dilakukan sekali lagi, ia memerintahkan Charlie Cole untuk meminta bantuan pada markas Angkatan Laut di Inggris. Sampai akhirnya markas pun memberikan balasan jika mereka akan diberikan bantuan kalau konvoi bisa sampai di sebuah titik koordinat yang sudah ditentukan, yang setelah dihitung berjarak 4 jam dari posisi Kapten Ernest yang sekarang. Membaca pesan ini, seluruh konvoi langsung banting kemudi menuju ke posisi terbaru sesuai arahan markas. Hari Jumat pagi, 3 jam lagi untuk memperoleh bantuan udara. Dan 2 U-boat bersiap untuk membuli sekali lagi. Kali ini keduanya muncul di sisi kanan kapal. Battle station pun disinyalkan. Ernest bersiap bertempur untuk yang terakhir kalinya ketika periskop musuh muncul menantang di atas air dan langsung diberi api oleh Greyhound. Tapi U-boat ini dengan cerdiknya sempat meluncurkan 2 buah torpedo. Hanya naluri Kapten Ernest yang digunakan kini. Ia bermanuver lincah dan mati-matian menghindarkan diri dari combo torpedo ini. Serigala kelabu ini pun masih terus merilis torpedonya. Pertempuran ini seakan menjadi duel tersendiri antara Greyhound dan Grey Wolf. Tapi yang jelas, U-boat Jerman masih di atas angin kali ini.
sampai akhirnya satu peluru meriam Greyhound mengenainya dan memaksanya untuk naik ke permukaan. Sedangkan Greyhound terus merangsek maju, menantang bertarung di atas air, sampai pada akhirnya tapi ini belum berakhir. Satu U-boat muncul lagi di sebelah kanan, mengancam sekali lagi. Sebelum di ufuk jauh muncul pesawat Consolidated Catalina yang langsung memburu U-boat musuh seperti Raja Wali dari angkasa. Ernest pun membayangkan jika saja pesawat pembom ini tak datang di saat yang tepat, destroyernya pasti sudah hancur dihajar U-boat yang muncul tiba-tiba. Di cakrawala ia melihat kini bala bantuan pun sudah komplit. Inggris sudah datang mengirimkan destroyernya, yakni HMS Diamond yang masih segar bugar mengawal Greyhound. Ernest pun segera melapor jika ia telah kehilangan 7 kapal anggota konvoi dan 2 yang sedang rusak berat. Sedangkan armada eskortnya sendiri sudah menghabisi 4 U-boat Jerman. Dan setelah melapor, destroyer Greyhound, korvet Dicky, dan destroyer Harry yang sudah rusak pun berpisah dari konvoi untuk menuju ke galangan London. Dan barulah ketika tugasnya rampung ini ia merasa jika dirinya sudah sangat letih, lapar, dan ngantuk bukan main. Ia pun keluar kapal dan melihat seluruh konvoi bersorak dan berterima kasih kepadanya sebelum ia masuk ke kabinnya dan tertidur. Di akhir film disebutkan jika selama terjadinya pertempuran di Atlantik, lebih dari 3.500 kapal suplai atau kapal kargo berhasil ditenggelamkan oleh Jerman. Dan sebanyak 72.200 manusia kehilangan nyawanya di lautan ini. Nah, demikianlah konten kita kali ini. Nantikan rilisan JDF berikutnya. Wassalamualaikum, yuk, bye.